bahan ajar itu merupakan segala bentuk bahan yang berisikan materi atau isi dari suatu mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran agar dapat dilakukan dengan baik. Nah, dalam pembelajaran tematik, bahan ajar yang digunakan itu harus bisa mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, baik itu keterlibatan fisik, emosi, maupun intelektualnya. Nah, dalam pembelajaran tematik, bahan ajar yang digunakan dapat berupa bahan ajar tertulis seperti buku, modul, majalah, brosur, dan lain sebagainya. Atau juga bisa berupa bahan ajar audio maupun visual. Nah, selanjutnya terdapat fungsi dari bahan ajar. Di sini terdapat fungsi bahan ajar bagi pendidik atau guru maupun fungsi bahan ajar bagi siswa. Nah, fungsi bahan ajar bagi pendidik atau guru yang pertama yaitu sebagai acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi, dengan bahan ajar itu bisa menjadikan kegiatan pembelajaran lebih terarah dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu menghemat waktu pembelajaran. Jadi bahan ajar yang telah disusun dan dirancang sedemikian rupa untuk membantu guru dalam menyiapkan dan menyampaikan materi kepada siswa dalam waktu singkat dengan tetap menyajikan materi secara utuh dan menyeluruh kepada siswa. Fungsi yang ketiga yaitu pendidik sebagai fasilitator. Jadi dengan adanya bahan ajar ini, pembelajaran tidak hanya bertumpu pada penjelasan guru. Dan di sini guru itu berperan sebagai fasilitator untuk memfasilitasi para siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi guru bertugas untuk memberikan dukungan, bimbingan atau layanan yang menunjang proses kegiatan belajar siswa. Kemudian meningkatkan proses belajar mengajar dengan bahan ajar yang tepat dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa itu bisa menjadikan kegiatan pembelajaran efektif dan efisien. Juga dapat memberikan pemahaman yang baik, utuh dan menyeluruh kepada siswa. Dengan begitu, kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil dan meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran tersebut. Kemudian, bahan ajar sebagai alat evaluasi hasil belajar siswa. Jadi, evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa dapat diukur dengan menggunakan bahan ajar yang sedang digunakan. Misalnya, guru menggunakan bahan ajar buku yang mana menyampaikan materi pembelajaran melalui teks bacaan atau cerita. Jadi, penilaian hasil belajar siswa dapat diukur dengan menilai pemahaman siswa terhadap teks bacaan atau cerita yang ada di buku tersebut. Apakah siswa telah memahami atau telah menemukan informasi yang terkandung dari bacaan tersebut atau belum. Kemudian adapun fungsi bahan ajar bagi siswa, yaitu yang pertama, siswa bisa belajar secara mandiri. Jadi siswa tidak hanya bisa belajar dengan dampingan guru ataupun bantuan dari temannya, tapi juga dia bisa belajar sendiri melalui bahan ajar yang telah ditentukan atau diberikan. Jadi siswa bisa menerima atau mencari dan mendalami materi yang ada dari bahan ajar yang digunakan. Dan yang kedua yaitu memudahkan siswa untuk bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi kegiatan belajar tidak hanya bisa dilakukan oleh siswa di sekolah, tapi juga bisa dilakukan di luar sekolah dan di luar jam sekolah, seperti saat di rumah ketika pulang sekolah, seperti itu. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu sebagai pedoman bagi siswa dalam belajar. Jadi siswa dapat mengetahui materi atau kompetensi apa saja yang harus mereka kuasai dalam kegiatan pembelajaran yang sedang dilakukan. Selanjutnya yaitu karakteristik bahan ajar tematik. Yang pertama yaitu aktif, yang mana bahan ajar dalam pembelajaran tematik ini harus bisa menunjang dan mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran itu tidak hanya mengandalkan penyampaian informasi dari guru saja, tapi siswa juga
juga bisa mengembangkan dan mencari informasi yang sesuai dengan materi yang diajarkan dengan kemampuan yang mereka miliki sendiri. Selanjutnya yaitu bahan ajar tematik itu menarik dan menyenangkan, yang mana bahan ajar tematik ini bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang bisa membuat siswa itu merasa enjoy dan senang dalam mengikuti segala bentuk kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran. Dengan begitu, siswa bisa memahami materi pembelajaran dengan baik dan tanpa ada rasa keterpaksaan. Kemudian holistik, bahan ajar tematik itu mampu memberikan berbagai pandangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Karena pembelajaran tematik ini kan menggabungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema, sehingga bahan ajar tematik yang digunakan juga harus bisa memberikan pemahaman dari berbagai sisi mata pelajaran untuk memberikan pemahaman atau informasi secara utuh dan menyeluruh dan tidak terpecah-pecah. Selanjutnya yaitu otentik. Nah, bahan ajar tematik ini harus bisa dikaitkan dengan kehidupan atau fenomena yang terjadi di sekitar siswa. Dengan adanya pengkaitan antara materi dan kehidupan nyata siswa akan memberikan kesan dan juga pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Tujuan pengembangan bahan ajar tematik. Adanya pengembangan bahan ajar tematik pasti memiliki tujuan, sebagaimana yang akan saya jelaskan di sini. Tujuan yang pertama, memudahkan guru dan peserta didik dalam pelaksanaan proses pembelajaran, yang dimana tujuan dari bahan ajar tersebut yang saya memenuhi dan menyesuaikan kurikulum pendidikan. Jika bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum pendidikan tidak ada atau sulit ditemukan, maka jalan keluarnya adalah membuat bahan ajar sendiri. Jadi guru harus bisa berinovasi sendiri untuk menunjukkan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum pendidikan yang ada. Jika membantu siswa dalam memperoleh bahan ajar sesuai karakteristiknya. Adanya pengembangan bahan ajar yang dibuat oleh guru memberikan kemudahan peserta didik dalam memahami materi, karena guru dalam membangun bahan ajar harus memperhatikan beberapa hal. Jadi guru di sini bukan hanya bisa, tapi guru juga harus mampu menyesuaikan bahan ajar tersebut. Ada manfaat pengembangan bahan ajar tematik. Pengembangan bahan ajar pada dasarnya memiliki manfaat baik untuk guru dan peserta didik. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam membuat bahan ajar yang disesuaikan dengan kurikulum karakteristik peserta didik. Mampu meningkatkan kreativitas guru. Guru memiliki kebebasan dalam mengaplikasikan materi kepada peserta didik. Tentunya guru memiliki kesempatan dalam berinovasi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Manfaat pengembangan bahan ajar bagi peserta didik adalah sebagai berikut. Peserta didik lebih enjoy dan nyaman selama proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya bergantung terhadap sebuah buku cetak, dengan aktivitas yang lebih seru dan menyenangkan. Yang terakhir, peserta didik mudah dalam memahami kompetensi yang harus dikuasainya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu menganalisis kurikulum. Karena pada saat ini kurikulum yang dipakai adalah kurikulum prototype, maka ada 3 karakteristik yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pembelajaran dirancang berbasis proyek yang bertujuan untuk pengembangan soft skill dan penanaman karakter seperti iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan secara global, kemandirian, berpikir kritis, dan kreativitas. Yang kedua yaitu fokus materi esensial, sehingga terdapat cukup waktu untuk mendalami pengembangan kompetensi dasar dalam hal literasi dan numerasi. Dan yang ketiga yaitu fleksibilitas, yakni menyesuaikan karakteristik peserta didik atau yang disebut dengan teach at the right level, dan juga disesuaikan dengan konteks yang ada serta muatan lokal yang ada. Yang kedua yaitu menganalisis sumber belajar, yakni dalam mengembangkan bahan ajar
ajar harus memperhatikan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu ketersediaan, yakni adanya pedoman atau acuan bahan ajar yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu kesesuaian, yakni harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada, menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, menyesuaikan karakteristik lingkungan sekolah, dan menyesuaikan karakteristik dengan lingkungan sekitarnya. Serta yang terakhir yaitu memberikan kemudahan dalam pemanfaatan bahan ajar. Karena pada dasarnya bahan ajar digunakan untuk memberikan kemudahan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu memilih dan menentukan bahan ajar. Dalam hal ini ada 3 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, artinya dalam pengembangan bahan ajar harus berkaitan dengan kurikulum yang ada. Nah, pada saat ini menggunakan kurikulum prototipe, maka dalam pengembangan bahan ajar harus berkaitan dengan kurikulum tersebut. Selain itu juga harus memperhatikan nilai-nilai yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat pada saat ini. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi, yang artinya ajek atau ketetapan. Nah, maksudnya adalah dalam pengembangan bahan ajar sesuai dengan kurikulum prototipe, maka di dalam bahan ajar tersebut harus ada pembelajaran berbasis proyek, serta ada pengembangan literasi dan numerasi. Dan yang ketiga yaitu prinsip kecukupan. Dalam hal ini, materi yang ada di dalam bahan ajar harus cukup memadai untuk memahamkan peserta didik untuk sebagai pencapaian tujuan pendidikan atau kompetensi dasar yang ada.